Ya, udah. RPP yang akan saya tampilkan paket 3, Pak. Yang ketiga ya. Ya. Silakan Anda memulai, mau pakai berdoa dulu di dalam forum ini atau langsung masuk, silakan. Terima kasih Pak kesempatannya. Oke. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya akan tayang. Untuk mencoba petitsinya. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya? Oke kan? Masih pada semangat kan? Harus dong, masih pada semangat. Ya, Bu Guru, baik. Sehat semua kan anak-anak? Ibu harap anak-anak semuanya sehat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang akan kita pelajari hari ini, yang akan kita laksanakan hari ini, mendapat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi yang masuk ke room pertama adalah kita, Ibu minta kita untuk memimpin doanya sebagai bentuk dari apresiasi Ibu untuk kita karena tadi masuk ke room pertama. Oke, silahkan kita dipimpin doanya. Oke, Tita, makasih sudah memimpin doanya untuk kawan-kawannya. Yang lainnya, Ibu harap untuk lebih rajin lagi. Siapa yang pertama masuk ke room, Ibu akan minta anak-anak untuk memimpin doanya setiap hari kita masuk ke room. Itu sebagai bentuk apresiasi Ibu bagi anak yang disiplin, yang rajin. Baiklah, selanjutnya setelah kita berdoa, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu akan memimpin dari sini untuk menyanyikan lagu Indonesia Rayanya. Mari kita bersama-sama menyanyi lagu Indonesia Raya. Jadi pandu ibuku, Indonesia merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka. Indonesia merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Tanahku negeriku yang kucinta. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, tadi itu lagu Indonesia Raya sudah kita nyanyikan. Ibu harap dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu nasional, setiap kita akan memulai pembelajaran, itu akan memunculkan jiwa nasionalisme dalam jiwa kita. Karena itu sangat diperlukan bagi bangsa kita, jiwa nasionalisme dari anak-anak itu yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa di kemudian hari. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, sebelumnya Ibu mau tanya dengan anak-anak dulu, dengan kalian masih ingat dengan pelajaran yang sudah kita pelajari lalu dan untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu, pertama Ibu akan tanya kepada anak-anak dulu. Di rumah kalian sudah ada listrik kan tentunya? Ibu yakin sih sudah, karena tempatnya di sini sudah ada listrik. Jadi Ibu mau tanya, kira-kira komponen-komponen listrik apa yang sudah ada di rumah kalian, yang sering kalian lihat tiap hari, yang pastinya terlihat? Apa ayo, siapa yang mau jawab? Oke, ya tadi ada yang jawab, ada kabel katanya. Terus apa lagi selain kabel? Nah, ada lagi stop kontak. Iya, betul. Terus
Ada lagi yang jawab dudukan lampu. Benar, itu adalah komponen-komponen listrik yang ada di rumah kita. Setiap komponen itu pasti punya manfaatnya dong. Sesuatu diciptakan itu pasti ada manfaatnya kan. Nah, jadi Ibu tanya lagi yang tadi belum jawab ya. Sekarang Lisa, coba Lisa. Kabel itu fungsinya untuk apa dalam rangkaian listrik? Apa? Oh iya, betul sekali, untuk mengalirkan arus listrik. Itu adalah fungsi dari kabel. Lalu ada dudukan lampu. Dudukan lampu untuk apa? Ya, untuk tempat lampu kita dinyalakan. Lalu ada komponen-komponen listrik yang lain, itu ada kabel, ada lampu, ada saklar, itu mempunyai fungsi masing-masing. Jadi nanti kita akan mempelajari komponen-komponen listrik itu dan fungsinya masing-masing yang akan kita pakai dalam rangkaian seri yang nanti akan kita buat. Selain itu, nanti juga kita akan belajar tentang bahasa. Baiklah, itu sebagai pembukanya. Tadi kita sudah bertanya jawab tentang komponen-komponen listrik yang ada di rumah kalian. Jadi, setelah kita tanya jawab itu, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi, apa sih tujuan kita belajar hari ini? Yang pertama, tujuan kita belajar hari ini adalah kita siswa dapat mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Lalu, dapat mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi. Selanjutnya, siswa dapat mengidentifikasi komponen listrik, seperti yang tadi, dapat mengidentifikasi komponen listrik, kemudian membuat percobaan rangkaian listrik. Membuat percobaan rangkaian listrik, baik itu rangkaian seri maupun rangkaian paralel, tapi nanti yang akan kita buat adalah rangkaian serinya dulu. Jadi Bu harap nanti anak-anak bisa membuat rangkaian seri dan bisa dikembangkan setelah membuat rangkaian seri itu menjadi membuat rangkaian paralel dengan bahan-bahan yang sudah dibawa. Yang terakhir adalah nanti setelah kita praktek membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel, nanti anak-anak akan membuat laporan tentang percobaan yang sudah dibuat. Nanti itu akan menjadi sebuah teks eksplanasi laporan kalian itu. Baiklah, itu adalah tujuan pembelajaran yang hari ini akan kita lakukan. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan kepada anak-anak pesan dari Ibu, karena kita masih dalam masa pandemi, kita masih dalam masa yang belum sepenuhnya normal seperti ini. Tolong tetap jaga kesehatan. Kalau keluar rumah selalu memakai masker. Jangan lupa yang terakhir, selalu cuci tangan menggunakan sabun. Pesan Ibu selalu jaga kesehatan dan tetap jaga semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran, meskipun itu pembelajaran daring yang kita laksanakan sekarang ini. Baiklah, Ibu akan menampilkan bahan ajarnya. Bahan ajarnya apa saja sih yang akan kita pelajari dengan tujuan-tujuan tadi? Jadi ini adalah bahan ajar yang akan kita pelajari hari ini. Ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama nanti kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Oke, udah nampak, Ibu yakin udah nampak di Android kalian masing-masing, sudah bisa dilihat kan? Nah, Ibu akan putarkan sebuah video tentang teks eksplanasi. Nanti setelah pemutaran video ini di bawahnya ada teks eksplanasi, contoh dari teks eksplanasi yang harus anak-anak cari bagian-bagian penting dari teks itu. Ada 6 paragraf di situ, ada 6 bagian-bagian penting dari teks eksplanasi itu. Nanti tiap paragrafnya silahkan anak-anak cari bagian-bagian pentingnya dari teks eksplanasi itu, ditulis, diingat-ingat, atau kalau takut lupa silahkan ditulis sambil dibaca, boleh sambil dibaca di Android-nya, sambil dibaca sebentar, sambil ditulis nanti bagian-bagian pentingnya. Oke, sudah nampak kan? Sudah? Oh,
Ibu kasih waktu sebentar untuk membacanya. Tidak perlu tergesa-gesa, silahkan dibaca dulu. Dibaca hati-hati, pelan-pelan, dicari bagian penting dari tiap paragraf di bacaan itu. Silakan. Oke, sudah dibaca. Baiklah, sudah ditulis juga. Bu yakin sudah ditulis juga. Jadi itu adalah contoh dari teks eksplanasi yang Ibu minta kalian anak-anak untuk mencari bagian-bagian pentingnya. Baiklah, sebelum Ibu putarkan videonya, Ibu akan tampilkan dulu LKPD yang nanti tempat untuk anak-anak menulis bagian-bagian penting yang tadi sudah dibaca itu, teksnya yang sudah dibaca. Nah, disinilah anak-anak akan menulis bagian-bagian penting itu. Jadi, paragraf pertama bagian pentingnya apa? Boleh sambil ditulis, silahkan. Oke, boleh sambil ditulis. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Ya, di situ, di yang warna biru itu, silahkan ditulisnya. Ya, boleh diklik di situ, lalu ditulis di situ. Atau kalau misalnya ada yang bingung, boleh ditulis di kertas, nanti boleh hasilnya dikirimkan lewat foto. Difotokan, dikirimkan ke grup WA. Oke, baiklah. Oke, jadi itu adalah teks yang sudah dibaca, yang sudah kalian baca, dan ditulis bagian-bagiannya. Karena kita kemarin sudah belajar teks eksplanasi juga, jadi sekarang Ibu akan memutarkan video tentang yang sudah kalian tulis tadi, teks eksplanasinya. Oke, ini adalah videonya. Akan Ibu putarkan videonya. Tolong diperhatikan baik-baik, tolong dilihat baik-baik videonya. Halo adik-adik kelas 6, tokoh dan penemuan. Bagaimana? Bisa jelas video yang Ibu putarkan? Bisa didengar dengan jelas kan? Dunia pada pembelajaran yang ketiga. Oke, jelas katanya. Menjelaskan informasi. Baiklah, perhatikan ya. Berdasarkan struktur teks eksplanasi. Ayo adik-adik ingat kembali, teks eksplanasi mengandung suatu pokok pembicaraan. Kita dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi dengan menjawab pertanyaan apa dia kembali ke Skotlandia dengan tujuan dan dijadikan sebagai. Nah, apakah adik-adik tahu kesimpulan atau penutup itu adalah paragraf ketiga. Nah, sekarang adik-adik sudah paham kan menentukan yang mana dia pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga simpulan atau penutup. Nah, adik. Oke, sudah teks eksplanasinya. Sekarang mari kita lihat pekerjaan anak-anak tadi yang sudah ditulis tadi. Nah, tadi sudah lihat videonya. Pasti sekarang sudah lebih paham. Jadi, Ibu akan tanya dulu tadi. Rudi, coba. Yang tadi Rudi tulis, kalimat pentingnya atau informasi penting dari paragraf pertama apa, Rudi? Yang udah dibaca tadi. Ya. Tadi yang sudah kata Rudi tadi adalah listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan. Ya, di teks pertama tadi, teks eksplanasi pertama tadi, paragraf pertamanya listrik telah membawa perubahan bagi dunia. Yang kedua, Lisa? Ya, arus listrik, bagaimana arus listrik itu sampai ke rumah? Cara arus listrik itu sampai ke rumah. Oke, baiklah. Sudah 6 anak yang tadi menjawab 6 paragraf itu, informasi pentingnya apa saja. Baiklah, selanjutnya. Setelah melihat video tadi, jadi kalian pasti sudah lebih paham apa itu teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang proses
atau menguraikan rangkaian peristiwa terbentuknya suatu fenomena sosial maupun fenomena alam. Itu adalah teks eksplanasi seperti tadi, listrik mengubah wajah dunia. Itu kira-kira fenomena alam atau fenomena sosial? Oh, pintar sekali. Itu adalah fenomena sosial. Kalau fenomena alam contohnya apa? Terjadinya pelangi, terjadinya hujan. Pintar sekali. Dan bagian-bagian teks eksplanasi itu ada 3 seperti yang sudah dijelaskan di video tadi. Bagian-bagian teks eksplanasi yang pertama itu adalah pernyataan umum. Tadi ada di paragraf 1. Itu adalah pernyataan umumnya. Jadi bagaimana listrik itu mengubah banyak sekali kehidupan di dunia. Udah pintar tadi jawabnya, yang pertama itu bagaimana mengubah dunia. Lalu bagian keduanya itu paragraf penjelas. Di paragraf penjelas itu dijelaskan bagaimana arus listrik itu bisa sampai ke rumah kita dari sumbernya. Dan yang terakhir, bagian terakhir ada di paragraf terakhir, itu adalah kesimpulan dari penulis. Betapa pentingnya peranan listrik dalam kehidupan kita sehari-hari, itu adalah kesimpulan dari penulis. Baiklah, itu untuk teks eksplanasi. Dan untuk hasil di LKPD-nya nanti, silahkan dikirimkan ke Ibu lewat WhatsApp group. Kalau yang bingung mau menuliskannya, boleh nanti difotokan lalu langsung dikirimkan. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, masih berhubungan lagi dengan listrik. Nanti kita akan membuat rangkaian-rangkaian listrik. Nah, inilah rangkaian listrik yang akan kita buat nanti. Kita akan membuat rangkaian seri, dan dari rangkaian seri ini nanti Ibu akan meminta anak-anak untuk dengan bahan-bahan yang sama membuat rangkaian paralelnya. Ini adalah contoh gambar rangkaian serinya. Dan ini adalah komponen-komponen listriknya, yang Ibu yakin anak-anak sudah membawanya. Karena kemarin sudah kita bentuk kelompok, dan udah Ibu minta anak-anak untuk membawa peralatannya ini. Jadi, gimana, udah bawa kan? Oke, udah dibawa semuanya, udah lengkap. Dan kelompok-kelompoknya juga sudah lengkap, sudah tahu semua bagian-bagian yang akan membawanya. Baiklah, setelah kita melihat gambar komponen listrik ini, Ibu akan putarkan lagi sebuah video tentang membuat rangkaian seri. Tolong anak-anak perhatikan dengan baik videonya, biar nanti ketika kalian membuat rangkaian serinya, kalian bisa membuatnya sebaik mungkin. Nanti setelah selesai melihat video ini, silahkan nanti anak-anak gambarkan di buku tulisnya masing-masing. Gambar rangkaian seri yang akan anak-anak buat. Nanti langsung tunjukkan ke Ibu lewat room ini, tunjukkan gambar seperti apa yang akan dibuat. Nanti kita periksa bersama-sama, Ibu dan kawan-kawannya, kita periksa bersama-sama kira-kira sudah benar atau belum. Jadi nanti Ibu juga akan minta pendapat anak-anak, gimana kira-kira gambar dari kelompok A udah benar atau belum, kelompok B udah benar atau belum. Nah, oke lah. Kita lanjutkan, silahkan dilihat videonya. Diperhatikan baik-baik. Oke, gimana, dia mau tanya? Nah, nanti diperhatikan saja dulu videonya ya. Oke, baiklah. Kita perhatikan videonya. Oke, udah nampak videonya? Baiklah, udah nampak kan? Oke, suaranya kurang keras, baik dikeraskan. Apakah kalian tahu bagaimana membuat rangkaian listrik sederhana? Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu yuk. Putih, gunting, lalu ada lampu, dan beserta dudukannya. Untuk tidak sampai putus. Nah, setelah terbuka, kalian langsung bisa membuka ujung, tidak akan terbuka kembali. Karena jika terbuka, maka lampu bohlam tidak akan menyala karena tidak ada arus listriknya. Jadi pertama kalian harus menggambar misalnya dulu atau memperkirakan. Dipersingkat aja videonya. Jadi di sini yang bisa mesin dan komponen listrik lain. Contohnya ini. Kalian bisa lanjutkan untuk. Nah, setelah kalian merangkai
merakit semuanya dan kalian harus merekatkannya dengan sangat erat. Pokoknya tidak boleh terlepas. Karena jika terlepas, kalian harus menekan baterainya. Di skip Mbak Rina, udah cukup. Videonya di skip. Ya, Pak. Lampu yang satunya akan Di skip. Jadi udah cukup. Oke, itu adalah rangkaian seri yang harus kalian buat. Dari rangkaian seri ini, nanti Ibu akan minta kalian bisa mengembangkan menjadi rangkaian paralelnya. Jadi, oke, gambarnya sudah ada yang menunjukkan, bagus ya. Jadi, ini adalah LKPD-nya yang harus Nah, langkah-langkah dalam pembuatan rangkaian serinya yang harus nanti anak-anak kerjakan. Nah, ini adalah langkah-langkahnya tadi. Baiklah. Oke, jangan lupa ketika membuat rangkaian ini, sebisa mungkin ada orang tuanya di rumah, ayahnya biasanya yang sering berhubungan dengan listrik, yang sering itu. Jadi nanti bisa minta tolong bantuan dari orang tuanya. Baik, nanti videonya segera dikirimkan setelah selesai. Video yang terbaik nanti akan YouTube-nya sekolahan. Jadi biar kawan-kawan yang lain juga bisa tahu, bisa melihat video terbaiknya, bisa nanti dilihat oleh kawan-kawan yang lain. Baiklah, nanti anak-anak silahkan dari rangkaian bahan-bahan yang sudah dibawa untuk membuat rangkaian seri itu bisa dikembangkan untuk membuat rangkaian paralel juga. Caranya nanti silahkan mencari bagaimana cara membuat rangkaian paralel dengan modal kalian sudah membuat rangkaian seri. Oke, baiklah. Untuk pelajaran hari ini tadi kita sudah belajar apa saja untuk pelajaran hari ini? Ya, sudah belajar teks eksplanasi, sudah belajar rangkaian seri juga. Jadi setelah ini nanti Ibu akan mengirimkan soal evaluasi. Soal evaluasinya Ibu kirimkan lewat Google Form. Jadi ada linknya sudah Ibu kirimkan di WA. Silahkan setelah ini nanti langsung dibuka soalnya di Google Form, dikerjakan sebaik mungkin, diingat-ingat lagi apa saja tadi yang sudah dipelajari. Jadi nanti bisa mengerjakan soal dengan sebaik mungkin. Nah, itu adalah soalnya sudah ada di Google Form, sudah Ibu kirimkan lewat Google Form. Jadi nanti silahkan tinggal diisi. Semuanya sudah bisa kan cara mengisinya? Oke, sudah bisa. Baiklah, anak-anak, sebelum pembelajaran ini selesai, Ibu mau tanya dulu, apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Oke, tadi adalah informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah. Lalu, apa lagi? Ya, bagian-bagiannya. Terus, siapa yang lagi yang mau jawab? Ya, rangkaian seri, cara membuat rangkaian seri dan membuat laporannya. Jangan lupa setelah membuat rangkaian serinya, nanti dibuat laporannya. Laporannya nanti dikirimkan ke Ibu. Oke, baiklah. Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa pesan Ibu tadi, tetap jaga kesehatan. Kalau mau keluar rumah pakai masker, jangan lupa selalu pakai masker, dan jangan lupa untuk rajin cuci tangan menggunakan sabun. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Oke, Rudi, karena tadi yang paling aktif bertanya di pembelajaran tadi, Ibu minta Rudi untuk memimpin doanya. Oke, baik. Mari kita berdoa minta kembali kerjaan kita masing-masing. Berdoa. Oke, makasih Rudi, makasih anak-anak semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat kalian. Oke, makasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rus. Oke, Bu Rina Sufiati, sangat menarik, bagus, secara interaktif daring, dan membayangkan
sepertinya tidak kelihatan itu tatap maya ya. Jadi memang sudah belajar dengan baik membayangkan tatap mukanya itu seperti kayak ya benar-benar gitu ya. Ini sangat menarik. Cuma pertanyaan saya adalah karena ini kan istilahnya project based learning ya. Iya, Pak. Jadi ada ke arah model pembelajaran project based learning ya, project. Jadi proyeknya membuat rangkaian seri maupun paralel ya. Ya, tapi yang di sini rangkaian seri Ya, jadi anak-anak seri yang maupun mengembangkan. ya. Hanya pertanyaannya bagaimana memberikan penilaian ketika nanti proyek itu sudah selesai dikerjakan oleh anak-anak, dikirim kemana ke sekolah, gurunya standby di sekolah atau bagaimana? Di video, Pak, divideokan, dikirim ke WhatsApp group. Jadi kemarin setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak karena sudah dibentuk kelompok dan kebetulan di sini juga tidak terlalu zonanya masih tergolong bagus, jadi yang bertetangga itu masih bisa untuk berkelompok. Jadi nanti videonya itu pas mereka praktek divideokan, dikirim ke masing-masing kelompok itu menampilkan videonya dikomentari oleh kelompok lain. Setelah masuk semuanya dikomentari oleh kelompok lain. Jadi kelompok yang terbagus gitu. baru kita share di jadi ada penilaian dari gurunya bagaimana proyek itu dikatakan berhasil, apa ukurannya? Ukurannya lampunya bisa nyala. Lalu terus ada juga yang lampunya tidak bisa nyala karena salah baterainya, salah itu kan. Jadi yang berhasil tentu saja karena baterainya menggunakan 2 batu baterai, 2 lampu, jadi lampu itu bisa nyala. Dan kalau satu lampu dimatikan karena ini rangkaian seri juga lampu yang lain ikut padam. Nah, jadi dalam indikator keberhasilan itu harus ditunjukkan dalam project based learning-nya nanti dalam evaluasi. Jadi ukuran keberhasilan setiap kelompok dalam membuat rangkaian listrik itu dari sisi listrik tadi ya. Iya. Jadi. Kemudian yang berkaitan dengan eksplanasinya itu juga tolak ukur keberhasilan anak-anak memahami teks eksplanasi itu apa kriterianya? Kriterianya bisa mencari bagian-bagian pentingnya tiap paragraf itu, bagian pentingnya di mana, lalu bisa ada 3 bagian dari teks eksplanasi itu, jadi anak-anak tahu yang mana yang merupakan pembukanya, mana kalimat paragraf penjelasnya, dan kesimpulan dari penulisnya. Itu ukurannya. Oke, itu jadi harus jelas karena ini tujuan pembelajaran ketercapaiannya anak-anak memahami teks yang sifatnya itu panjang, misalnya karena paragrafnya panjang, itu kan dia kadang-kadang nggak tahu kata kuncinya apa, passwordnya apa, istilahnya yang menjadi inti dari pokok pikirannya apa, itu penting. Ya. Karena membaca cepat, membaca dalam konteks teks itu memang berbeda gitu ya. Nah itu tapi dari sisi penilaian saya lihat bagus, artinya Anda sudah tidak kelihatan bahwa Anda itu tatap maya gitu ya. Jadi tatap mukanya seperti benar-benar gitu. Dan ini meskipun dalam konteks Iya, dan dari PPG ini banyak sekali pengalamannya Pak yang ternyata selama ini kayak kita meremehkan diri sendiri lah, ini susah dilaksanakan, ternyata kalau itu bisa. Betul, ya memang harus gitu. Ya, Pak. Jadi membayangkan tidak lagi berhadapan dengan laptop, tidak lagi berhadapan dengan barang mati. Jadi kita membayangkan anak-anak itu kalau memang dia memang online betul-betul, jadi diajak komunikasi dan itu dibuka, apresiasi penghargaan itu penting, gitu ya. Pujian, ya, kemudian memotivasi, mempersuasi, bahkan mungkin perlu tepuk tangan, gitu. Jadi atau apa gitu ya, tepuk tangan, salut atau apa gitu, jempol, ya, bagus. Kata-kata itu muncul dari gurunya, juga dari kelompok-kelompok yang lainnya, bagaimana, gitu ya, itu penting. Nah, itu saya rasa cukup bagus lah. Ini untuk kali ini saya dari peserta ini agak relatif yang sudah membayangkan tatap muka melalui tatap maya ini sudah kelihatan Bu Rina, yang lainnya belum tadi ya. Ya awal-awal itu masih seperti kayak kaku tuh. Rasanya itu ya Pak Usni, saya serahkan selanjutnya.
Terima kasih Pak Baik, Pak Rusdi Rus. Harso. Terima kasih. Ya. Ya, jadi sejujurnya Anda yang kelima ini tinggal masih satu orang. Secara implementasi dalam pelaksanaan dari RPP yang ada itu menunjukkan bagus ya Amin. dibandingkan dibandingkan yang lain gitu. Kita tidak boleh menyembunyikan memang Anda sementara ini kalau menurut saya yang terbaik gitu. Alhamdulillah, makasih Pak. Ya, dalam Ya, memang proses bagus. Nah, namun demikian ada beberapa hal. Tadi saya melihat harusnya apakah saya terlewati karena saya tadi sempat ke belakang sebentar. Apakah Anda ada mencantumkan di sini Anda mencantumkan model pembelajaran cooperative learning? Ada disampaikan tadi? Di pembelajaran yang saya sampaikan itu pembelajarannya itu kooperatif learning tipe START, jadi berkelompok. Tapi di sini tadi proyek ada disampaikan tadi itu. Tidak Ya, Pak. dengan Model basisnya project based learning kan, basisnya Ya. project based learning. Karena itu menyangkut kepada konsep pembelajaran yang cocok dengan pembelajaran STEAM ya. Iya. Gitu. Saya ingin tahu di dalam RPP Anda ini dalam mengembangkan apa itu, salah satunya Anda sudah memasukkan unsur 4C ya di sini. Ya, ada menganalisis tadi dari kalimat pentingnya, lalu menganalisis komponen-komponen listriknya. Tapi saya belum melihat begitu di dalam RPP Anda, apakah saya yang terlewatkan? Kira-kira bagian mana yang HOTS-nya ini? Coba Anda paparkan atau jelaskan. Nah, ya jadi di dalam RPP itu di HOTS-nya anak bisa menganalisis itu karena di sini kan percobaannya membuat rangkaian seri. Jadi untuk mendapatkan HOTS-nya karena saya sendiri karena ini pertama kali pembelajaran daring terus terang ya di sekolahan juga, jadi masih mencari-cari bagaimana agar di daringnya ini HOTS-nya dapat. Jadi di pembelajaran ini membuat rangkaian listrik seri. Jadi agar bisa mendapatkan HOTS-nya anak bisa berpikir menganalisis itu, setelah membuat rangkaian serinya itu, anak diminta membuat rangkaian paralel dengan bahan-bahan yang ada. Jadi nanti anak bisa membandingkan mana rangkaian seri, mana rangkaian paralel dengan usaha mereka sendiri setelah modalnya itu di rangkaian serinya. Jadi itu. Pak. Okay. Tadi juga sudah disampaikan di pembelajaran, nanti setelah videonya jadi, rangkaian serinya jadi, dikembangkan dengan membuat rangkaian paralelnya. Okay. Saya berkilas balik. Anda sudah menyusun beberapa perangkat pembelajaran, sebelumnya Anda sudah mendapatkan beberapa materi, terutama dalam pendalaman, tapi saya tidak menyanyikan dalam pendalaman, Anda sudah membuat implementasinya. Nah, di dalam pembelajaran Anda ini arahnya kemana ini? Arah pendekatannya? Pendekatannya TIPEK, Pak. Dengan berbagai pendekatan. TIPEK? Ya. TIPEK. Apa sih TIPEK itu? Itu implementasi teknologi dalam pembelajaran, ada pengetahuannya, jadi mengaplikasikan berbagai teknologi yang ada sekarang dalam pembelajaran untuk mengimbangi agar anak-anak mendapatkan berbagai kemampuan dan keterampilan agar mereka siap menjadi anak-anak abad 21, menjadi anak-anak di era industri 4.0. Jadi anak-anak bisa dengan berbagai teknologi. Di sini yang sudah diterapkan di TIPEK-nya itu ada memakai Google Form, memakai aplikasi WhatsApp Group, memakai PowerPoint, memakai video-video pembelajaran itu, Pak. Hotnya gimana ini? Dalam prosesnya sampai kepada penilaiannya. Berorientasi HOTS-nya, jadi anak-anak diminta menganalisis, jadi dia tidak hanya menghafalkan, tapi menganalisisnya juga dan menerapkannya harus. Itu dalam evaluasinya ada itu. Saya belum buka evaluasi. Dalam evaluasinya ada, tapi karena keterbatasan, karena kemarin dimintanya evaluasinya pilihan ganda, karena untuk ke Google Form-nya itu, jadi
hotnya di pilihan ganda itu dari disajikan tabel. Jadi anak-anak menganalisis mana yang merupakan bagian-bagian teks eksplanasi, mana yang merupakan dari tabel itu, lalu untuk yang IPA-nya, muatan mupel IPA-nya disajikan tabel. Anak-anak menganalisis juga keuntungan dari rangkaian listrik seri. Oke, baik. Kalau Baik, ya, ya sudah jelas. Baik, Ya. terima kasih. Saya mengatakan dalam sementara Anda sudah punya wawasan, pengetahuan ya, tidak sia-sia Anda memahami, mengerti gitu ya. Kalau tidak mengerti, bagaimana mau menerapkan, logikanya kan Ya, begitu kan? ya, Ya, harus pahami dulu baru bisa menerapkannya. Nah, satu saran saya, Anda kan sudah ada membuat video kemarin. sudah Pak. Sudah. Sudah. Anda punya channel YouTube sudah buat? Belum Pak. Nah, Anda buat channel YouTube, Anda upload video-video Anda dalam proses pembelajaran daring. Saya Pak. menganggap Anda punya kemampuan ke arah itu ya. Amin ya Pak. Coba. Ya, insya Allah. Baik, saya pikir kalau tidak ada, Pak Rus, ada lagi Pak Rus? Tidak ada Pak Mo, cukup bagus Bu Rina. Ya. Ya baik. memang sarannya supaya menjadi model ya, jadi Ya, bisa menjadi ada model. Jadi Sejujurnya model. bisa jadi model loh Pak Rus ini. Iya, bagus. Video yang kemarin, sambil betul. membuat yang baru, Anda upload di channel YouTube. Ya, Untuk mungkin berbagi Bu Rina, sudah. untuk peer Ini teaching, Bu untuk Rina ini nih? Bu Rina di mana nih? terentang Pak, Kuburaya. Oh, terentang ya. Mudah-mudahan tidak terlentang ya. terlentang ya. Ya. Oke, selamat. Bagus. Oke. Bagus. Oke. Baik, Ya. sebelum kita akhiri, silakan Anda close, tutup recordingnya. Setelah itu silakan close, tolong suruh minta temannya langsung masuk aja. Ya, boleh menyampaikan sedikit kata-kata Pak. Boleh, silakan. Jadi PPG ini benar-benar memberikan begitu banyak pengalaman dari dosen, dari kawan-kawan semuanya. Apa yang selama ini tidak bisa saya lakukan, ternyata kalau dipaksakan dan mau, itu ternyata bisa dilaksanakan. Baik, itu terima kasih sekali untuk Bapak-Bapak. Terima kasih, insya Allah. Ya, sama-sama. Bagus. Akan saya laksanakan. Ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.